Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syanita Cynthia Subekti dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk molekul kelas 10 semester 1. Sebelum memulai pembelajaran tentang bentuk molekul, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Pengertian bentuk molekul. Bentuk molekul merupakan bentuk yang menggunakan kedudukan atom-atom dalam suatu molekul. Bentuk molekul dapat diramalkan berdasarkan gaya tolak-menolak pasangan elektron dalam kulit valensi atom pusat, atau dapat disebut juga dengan teori FSEPR. Bentuk molekul dapat juga diramalkan berdasarkan jumlah domain, atau dapat disebut juga dengan teori domain elektron. Untuk meramalkan bentuk molekul berdasarkan jumlah domain, kita dapat menggunakan rumus AXNEM dengan keterangan A adalah atom pusat, X adalah pasangan elektron ikatan atau PEI, N adalah jumlah PEI dalam molekul, E adalah pasangan elektron bebas atau PEB, dan M adalah jumlah PEB dalam molekul. Cara menentukan A atau atom pusat yaitu dengan cara mencari jumlah yang paling sedikit. Cara menentukan X atau PEI yaitu dengan cara mencari jumlah atom yang diikat oleh atom pusat. Cara mencari E atau PEB yaitu dengan cara menggunakan rumus E sama dengan elektron valensi dikurangi PEI dibagi 2. Cara mencari EV atau elektron valensi yaitu dengan cara melihat nomor golongannya. Cara mencari domain yaitu dengan cara menjumlahkan PEI dan PEB. Jika bentuk molekulnya bermuatan positif, maka menggunakan rumus E sama dengan elektron valensi atom pusat dikurangi PEI dikali B dikurangi muatan dibagi 2. Jika bentuk molekulnya bermuatan negatif, maka menggunakan rumus E sama dengan elektron valensi A dikurangi PEI dikali B dikurangi negatif muatan dibagi 2. B adalah kebutuhan elektron dan M adalah muatan. Nah, di sini sudah ada contoh soal bentuk molekul. Mari kita bahas bersama-sama ya teman-teman. Pertama yang harus kita ambil untuk menentukan bentuk molekul yaitu mencari A atau atom pusat. Langkah kedua yaitu kita mencari X-nya atau PEI atau pasangan elektron ikatan. Langkah ketiga kita mencari E-nya atau PEB yaitu pasangan elektron bebas. Nah, sekarang kita mencari A-nya dulu atau atom pusat. Cara mencari atom pusat saya tadi sudah menjelaskan yaitu dengan cara mencari jumlah yang paling sedikit. Nah, unsur B atau boron sama F fosforosus ini jumlahnya yang paling sedikit yang mana? Fosforosus memiliki jumlah yaitu 3. Nah, kalau B memiliki jumlah berapa? Di depannya tidak ada angka kan? Berarti biasanya kalau di depannya tidak ada angka itu ditulis 1. Nah, 1 sama 3 itu lebih kecilan yang mana? Lebih kecilan yang 1 kan? Berarti atom pusatnya yaitu B. Contoh lain yaitu CO2. Nah, dari CO2 ini atom pusatnya yang mana? Seperti tadi, unsur di depan unsur C atau karbon ini tidak ada jumlahnya, berarti jumlahnya sama dengan C1O2. 1 sama 2 lebih kecilan yang mana? Lebih kecilan yang 1 kan? Berarti atom pusatnya sama dengan C. Biasanya kalau ada bentuk C1O2 itu satunya tidak usah ditulis ya teman-teman, berarti CO2 gitu aja. Nah, cara cepatnya untuk mengetahui atom pusat itu gimana sih? Cara cepatnya yaitu kita tinggal melihat ini di depan unsurnya yang tidak ada jumlahnya yang mana? Yang B kan? Berarti atom pusatnya yang B. Nah, contoh lain yaitu CO2. Di depannya yang tidak ada jumlahnya yang mana? Yang unsur C kan? Berarti atom pusatnya C. Nah, kita kembali lagi ke BF3. Atom pusatnya yaitu B atau boron. Nah, langkah kedua kita mencari
PEI-nya atau X. Tadi saya juga sudah menjelaskan cara mencari PEI, yaitu dengan cara mencari atom yang diikat oleh atom pusat. Nah, ini atom yang diikat oleh atom pusat yang mana? Yang 3 kan? Berarti PEI-nya sama dengan 3. Nah, langkah ketiga yang harus kita ambil adalah mencari PEB-nya atau E. Tadi saya juga sudah memberikan penjelasan cara mencari PEB, yaitu dengan menggunakan rumus elektron valensi atom pusat dikurangi X atau PEI dibagi 2. Nah, tadi saya juga sudah menjelaskan cara mencari elektron valensi, yaitu dengan cara melihat nomor golongannya. Nah, nomor golongan dari atom pusat boron yaitu apa? Nomor golongan dari boron itu 3A, berarti elektron valensinya sama dengan 3. Nah, X-nya atau PEI-nya tadi berapa? 3 kan? Tinggal kita masukkan, berarti X-nya sama dengan 3 dibagi 2. Sama dengan 3 dikurangi 3, 0 dibagi 2 sama dengan 0. Setelah itu kita tinggal masukkan ke dalam rumus bentuk molekul, yaitu AXNEM. AX. Nah, X-nya tadi berapa? 3 kan? Tinggal kita masukkan AX 3. E-nya sama dengan 0, berarti E sama dengan E0. AX3 E0 sama dengan, biasanya kalau E-nya 0 itu tidak usah ditulis ya teman-teman, berarti langsung saja AX3. Berarti AX3 bentuk molekulnya yaitu segitiga datar atau trigonal datar. Selesai deh. Nah, caranya biar tahu gimana sih kita dapat segitiga datar atau trigonal datar ini, kita bisa melihat di tabelnya ya teman-teman, seperti tabel ini. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 2 ya teman-teman. Nah, ini atom pusat dari CH4 yaitu C. Tadi kan saya sudah menjelaskan gimana sih cara mencari atom pusat, yaitu dengan cara melihat yang depannya tidak ada jumlahnya. Ini C ya teman-teman, atom pusatnya. Atom pusat sama dengan C sama dengan C itu sama dengan karbon. Nah, langkah kedua kita mencari PEI-nya. PEI-nya sama dengan 4. E-nya sama dengan elektron valensi atom pusat dikurangi X dibagi 2. Elektron valensi dari karbon itu berapa? Nomor golongan dari karbon yaitu 4. 4 dikurangi X-nya berapa? 4 dibagi 2. Sama dengan 4 dikurangi 4 sama dengan 0 dibagi 2 sama dengan 0. Kita tinggal masukkan ke rumus AXNEM sama dengan A, X-nya sama dengan 4, E-nya sama dengan 1, 0. Tadi juga saya sudah bilang kalau E-nya 0 itu tidak usah ditulis, berarti jadinya AX4. Bentuk molekulnya yaitu tetrahedral atau tetrahedron. Mudah bukan? Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 3 ya teman-teman. Kita cari atom pusatnya berapa? Atom pusatnya P. Atom pusatnya sama dengan P. P itu sama dengan fosforosus.
X atau PEI-nya berapa? 5 kan? Kita tulis X sama dengan 5. E sama dengan elektron valensi atom pusat dikurangi X dibagi 2 sama dengan elektron valensi dari fosforosus berapa? Fosforosus termasuk ke dalam golongan 5A. Berarti elektron valensinya sama dengan 5 dikurangi X-nya ini berapa? X-nya sama dengan 5 dibagi 2 sama dengan 0 dibagi 2 sama dengan 0. Sekarang kita tinggal masukkan saja ke dalam rumusnya, yaitu AX. X-nya berapa? 5. E-nya sama dengan 0. Berarti E-nya tidak usah ditulis ya, sama dengan AX5. Bentuk molekulnya yaitu piramida segitiga atau trigonal piramida. Nah, sekarang lanjut yang nomor 4. Kita mencari atom pusatnya berapa? Atom pusatnya yaitu 5. Atom pusatnya yaitu Br. Br yaitu bromin. Nah, PEI-nya berapa? PEI-nya sama dengan 5. E sama dengan elektron valensi atom pusat dikurangi PEI dibagi 2 sama dengan elektron valensi dari bromin. Bromin itu termasuk ke dalam golongan 7A. Berarti elektron valensinya sama dengan 7 dikurangi X-nya berapa? X-nya sama dengan 5 dibagi 2 sama dengan 7 dikurangi 5. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Kita tinggal masukkan saja ke dalam rumusnya, yaitu AXNEM sama dengan X-nya berapa? X-nya sama dengan 5 kan? AX5 E-nya berapa? E-nya sama dengan 1. Berarti kita tulis AX5E1 sama dengan AX5E. Biasanya kalau di E-nya ini 1, satunya itu tidak usah ditulis ya teman-teman. Seperti tadi yang saya bilang. Seperti ini ya teman-teman tadi. Saya bilang kalau jumlahnya 1 itu tidak usah ditulis. Nah, AX5E1 termasuk ke dalam bentuk molekul oktahedral atau oktahedron. Pada nomor 5, bentuknya bermuatan positif, maka menggunakan rumus E sama dengan elektron valensi atom pusat dikurangi X atau PEI dikali kebutuhan elektron dikurangi muatan dibagi 2. Hasilnya di sini ada AX3E1 atau AX3E. Nomor 6, bermuatan negatif, maka menggunakan rumus E sama dengan elektron valensi atom pusat dikurangi PEI dikali kebutuhan elektron dikurangi negatif muatan dibagi 2. Hasilnya itu AX4E2 yang berbentuk segi 4 planar. Pembelajaran kali ini cukup sampai di sini saja ya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak mengenakan hati, dan mohon maaf kalau saya kebanyakan bilang nah. Terima kasih karena sudah menonton.